Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah, Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita kemudahan sehingga kita bisa untuk bermuajahah, bertatap muka, dan tawasulil haqqi tawasulil sabr, ya, agar kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pelajaran serta menunjuki kita agar kita bisa menentukan arah hidup. Hidup ini bukan hanya semata-mata untuk menikmati dunia, tapi hidup kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ibtila. Hidup ini sebagai cobaan, agar kita bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang benar. Maka dengan itulah Rasulullah SAW diutus kepada kita. Hadis yang akan kita jelaskan pada kesempatan ini masih lanjutan dari hadis yang ke-10, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala menerima segala sesuatu yang baik dan Dia tidak menerima melainkan yang baik. Ya, yang kurang lebih matannya, ya, teks hadisnya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'mal salihan wa qala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Ini hadis, ya, menceritakan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima apapun jenis perbuatan kita, ya, tidak menerima melainkan hal yang baik saja. Nah, standarisasi kebaikan inilah yang akan kita jelaskan, ya, berkaitan penjelasan para ulama dengan hadis ini, ya. Kita lanjutannya adalah di sini dijelaskan annal mu'minin ma'muruna manhiyun. Hakikatnya orang beriman itu diperintahkan. Kemudian ada pula hal dilarang oleh mereka, ya. Jadi mereka ini diperintahkan kepada sesuatu yang baik, kemudian dilarang terhadap sesuatu yang kurang baik atau yang tidak baik. Ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di atas tadi, ya. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'mal salihan. Bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya, untuk apa? Untuk melakukan, mengkonsumsi, memakai segala yang baik-baik.
Karena dalam hadis tersebut dijelaskan, "Tsumma dzakara ar-rajulu yuqilus safar." Ya, di dalam hadis di atas tadi, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki yang dia melakukan safar yang sangat jauh, yuqilus safar. Asy'atha aghbar, bahkan rambutnya kusut masai saking jauhnya perjalanan itu. Aghbaro, dan dia berdebu, ya. Yang tadi orangnya rapi jadi kumal gitu ya. Yamuddu yadayhi ila sama, bahkan dia menengadahkan kedua tangannya ke arah langit. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Ya. Wa mat'amuhu haramun, kata Nabi. Sementara dia memohon kepada Allah sesuatu yang yang ingin dia dapatkan di kehidupan dunia ataupun di akhirat. Kemudian Nabi melanjutkan, wa mat'amuhu haramun, sementara makanannya haram, ya, berarti dari yang tidak baik. Wa mashrabuhu haram, demikian pula minumannya, bukan minuman yang halal. Boleh jadi zatnya halal, tapi dia dapatkan dari cara yang haram. Ya. Kemudian wa malbasuhu haramun, pakaian juga demikian. Boleh jadi zat pakaiannya halal, tapi dia dapatkan dari yang diharamkan. Atau barangkali zatnya sendiri yang haram. Laki-laki tidak boleh menggunakan sutra misalnya. Ya. Boleh jadi. Atau barangkali bukan bahannya yang diharamkan, tapi barangkali stylenya. Ya. Mungkin ya pakaian hari ini ada yang sobek-sobek gitu ya. Ya. Ada yang mutadayyiq itu sempit sehingga membuat lekuk tubuh misalnya. Ya, boleh jadi. Wa malbasu haramun, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, bahkan dia bergelimang dengan yang haram. Ya. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimanalah doanya bisa diijabah? Ini. Oleh sebab itu, di penjelasan ini dijelaskan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya. Yang mana orang beriman itu hakikatnya diperintah, kemudian dilarang, ya. Sebagaimana dalam sabda beliau tadi, wa innallaha amarul mu'minin bima amara bihil mursalin. Hakikatnya jauh beda, tidak jauh perbedaan. Apa yang diperintahkan kepada orang beriman itu sudah diperintahkan kepada para rasul sebelumnya. Ya. Perintah itu bukan hanya kita saja, karena rasul itu juga orang beriman begitu. Makanya di dalam ayat yang kita bacakan di atas tadi, di dalam surat Al-Mu'minun, Allah menyebutkan, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa'mal shalihan. Makanlah dari semua yang baik-baik. Bukan hanya zatnya saja, tapi sifatnya juga harus baik. Ya. Zatnya kita upayakan sebaik mungkin tidak ada mengandung zat yang haram. Kemudian sifatnya dari mana kita dapatkan? Apakah dengan cara berjual beli? Ya, kita membeli sesuatu dengan uang yang halal misalnya? Ya. Atau barangkali sebaliknya. Makanya diperintahkan untuk mengkonsumsi yang baik-baik. Ini diperintahkan kepada para rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'malu shalihan, maka lakukanlah amal saleh. Ya. Tapi dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 172 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini bukan ya ayyuhar rusul. Tapi ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Wahai orang-orang beriman. Ini untuk orang-orang beriman, bukan para rasul lagi. Ya. Makanlah dari makanan yang baik-baik sebahagian apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Ya, ma razaqnakum, apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Kemudian Allah lanjutkan washkuru lillah. Bersyukurlah kepada Allah. Ini ada korelasi antara syukur dengan amal soleh. Karena orang yang bersyukur itu adalah orang yang beramal soleh. Ya, kalau dikatakan ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'mal shalihan, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik, kemudian amalkanlah amal soleh.
Ya Rasul itu sudah pasti beramal soleh. Ya? Kenapa tidak ditujukan ayat itu kepada orang-orang beriman? Wa'malu sholihan. Karena di dalam ayat yang diperintahkan kepada orang beriman itu, ya, washkuru lillah, itu ada keterkaitannya dengan wa'malu sholihan. Jadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah itu, dia berarti beramal soleh. Mustahil ya orang bersyukur itu hanya ucapan alhamdulillah saja, tidak bisa. Tapi harus dengan praktek. Makanya ketika diperintahkan dia untuk bersyukur kepada Allah, tidak cukup hanya dia mengucapkan lafaz alhamdulillah. Tapi perlu apa? Perlu aplikasi. Ya. Di antara rasa bentuk syukurnya dengan rezeki yang telah Allah berikan itu, mungkin dia bersedekah, kemudian dia nambah rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, ya, rajin mengamalkan amal-amalan yang lainnya. Itu baru dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, isti'malu ma yashja'u 'ala al-'amal. Ya. Ini apa namanya? Melakukan motivasi agar dia lebih berani untuk melakukan amal. Ya. Dia memotivasi dirinya agar dia kuat untuk melakukan amal soleh. Ya. Karena Nabi SAW menyebutkan innallaha amaral mu'minin bima amara bihal mursalin. Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul mursalin. Ya. Berarti tidak ada perbedaan gitu ya. Ya. Fa idza 'alima al-mu'min anna hadza min ma'muratil mursalin fa innahu yataqawwa wa yatashajja' 'ala al-imtithal. Kalau orang beriman itu tahu bahwasanya perintah itu ditujukan kepada para rasul, maka mestinya orang beriman itu jauh lebih berani. Jauh lebih berani itu apa? Untuk melakukan apa yang pernah dilakukan oleh para rasul itu. Ya, karena rasul telah melakukan, mestinya dia lebih berani. Ya, ini terkadang apa yang dilakukan rasul aja masih takut-takut dia melakukan. Nggak berani dia. Ya, kita bawalah ke dalam kehidupan kita. Ya, Rasulullah SAW misalnya dari ciri-ciri fisiknya dia menggunakan janggut misalnya, ini permisalan saja. Masih banyak orang yang tidak berani menemukan janggut yang tebal. Ya, takut nanti nggak maco. Ya, apalagi anak muda misalnya kan begitu. Ya, nanti kalau celananya cingkrang dianggap nanti yang aneh-aneh gitu. Tidak percaya diri. Padahal itu sudah diperintahkan Allah kepada para rasul, mestinya orang beriman itu lebih berani. Kenapa? Karena Nabi pernah mencontohkan itu. Kemudian penjelasan berikutnya wal amru bil akli minat thayyibat lil mu'minin wal mursalin. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan di atas tadi, ya, makan dan minum. Ya, atau perintah untuk mengkonsumsi makanan itu dari yang baik-baik saja. Tidak boleh kita konsumsi dari sesuatu yang mengandung syubhat. Ya, tidak boleh. Bahkan tafsir, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan berkaitan dengan ayat Al-Baqarah 172 tadi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah itu tadi. Ya, itu Ibnu Abbas menyebutkan sembelihan. Pernah suatu ketika Abu Aliyah menyebutkan dan dia riwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seseorang yang memiliki boneka. Ya. Lalu dia membuat acara menyembelih hewan kurban atau hewan gitu, bukan untuk kurban. Ya, menyembelih hewan tapi dipersembahkan untuk memperingati ulang tahun bonekanya. Ibnu Abbas mengatakan jangan makan dagingnya. Karena dia sudah mempersembahkan itu bukan untuk Allah, tapi untuk berhalanya. Ya. Ini kan sering terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Sama halnya sembelihan-sembelihan yang disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk taqarrub, maka sembelihan itu diharamkan. Contohnya sesajen misalnya, ya.
Ya, kalau mungkin jemaah sekalian yang pernah ke Yogyakarta, ya, kemudian singgah di pantai Parangtritis, di situ biasanya menjelang maghrib, setelah asar itu banyak orang duduk pakai nampan. Istilah kita pakai talam. Di situ ada nasi tumpeng, kemudian ada ayam utuh, ada buah-buahan. Itu nanti dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul, kata orang bilang. Itu ditunggu tuh, ditunggu. Macam orang bersemedi. Ya. Duduk bersila menghadap sesajen tadi. Itu yang bawa nanti air pasang. Begitu pasang naik, talam itu pun dibawa ke laut lepas. Ya, itu mereka lakukan. Jadi sebagian remaja-remaja di situ saya menyaksikan itu. Sebagian remaja-remaja yang tidak mengerti sedikit pun tentang ajaran agama dia, itu mereka tunggu ketika talamnya sudah mulai bergerak, itu biasanya sudah bebas. Silakan mau dirampas, mau diambil, sudah bebas. Itu masing-masing nunggu tuh. Begitu mulai bergerak, disambar. Ada yang dapat ayamnya, ada yang dapat pisangnya, apelnya. Itu diharamkan. Ya. Makanan yang sudah dipersembahkan itu hukumnya haram karena dipersembahkan bukan untuk takarrub kepada Allah. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sini. Makanya diperintahkan kita untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal, baik itu zatnya ataupun sifatnya, bukan dari barang yang dicuri, bukan dari hasil riba, gitu ya. Maka boleh kita konsumsi. Tapi sudah zatnya haram, didapatkan dengan cara yang haram, misalnya khamr, ya, minuman beralkohol. Minuman beralkohol ini adalah khamr dan dia diharamkan di dalam ajaran agama kita. Kemudian dibeli dengan cara duit yang dicopet. Ya, ini zatnya haram, kemudian sifatnya juga haram. Ya, naudzubillah. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita agar kita mengkonsumsi apa? Sesuatu yang baik, baik zat atau sifatnya. Ya. Makanya dikatakan di sini, dzamma man ibtana'a anit thayyibati biduni sababin syar'i. Jadi tercela orang yang menikmati sesuatu yang baik tapi dengan cara atau dengan sebab yang tidak syar'i. Ya. Ini dilarang. Tayyib. Kemudian selanjutnya, annahu yajibu syukru ni'matillahi azza wa jalla bil amal salih. Di sini disebutkan bahwasanya orang beriman itu wajib bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Apa itu? Dengan amal soleh. Makanya saya sebutkan tadi di atas, ya, antara amal soleh dan rasa syukur itu harus sama. Karena orang yang bersyukur itu, ini sudah bisa dipastikan dia beramal soleh. Tapi orang yang bersyukur tapi tanpa beramal soleh, maka ini tidak sinkron. Berarti dia belum bersyukur gitu. Saya cukuplah dengan bersedekah saja, sholatnya jarang-jarang. Ya, hanya sedekah aja diperkuat. Ini nggak sinkron. Ya, memang sedekah itu bagian dari amal soleh. Ya. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan semua amal-amal soleh, baik itu wajib ataupun yang sunnahnya. Kenapa? Karena dengan itulah dia mencapai derajat syukur. Minas syakirin. Ya. Termasuk dia orang-orang yang bersyukur. Bahwasanya rasa syukur itu adalah amal soleh itu sendiri. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya di atas tadi, Inna Allah amarul mu'minin bima amar bihil mursalin. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang telah Allah perintahkan dengannya para rasul. Berarti rasul telah diperintahkan untuk beramal soleh, orang beriman diperintahkan bersyukur. Artinya perintah syukur ini tidak terlepas dari amal soleh apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Para rasul itu kan terus beramal soleh. Ya.
Walaupun dalam ayat itu seolah-olah para rasul ini jarang beramal soleh, maka Allah perintahkan tidak. Bukan itu maksudnya, ya. Karena ketika diperintahkan, ini tujuan utamanya bukan hanya para rasul, tapi sebenarnya orang beriman. Tapi dalam surah Al-Baqarah, ya, disebutkan Allah Subhanahu wa taala tadi, dia ditujukan kepada orang-orang beriman untuk bersyukur kepada Allah. Maksudnya apa? Agar mereka melakukan apa yang telah dilakukan oleh para rasul, itu amal soleh. Baru terwujud rasa syukurnya, ya. Bukan hanya sekadar ucapan alhamdulillah saya dapat rezeki, ya. Itu adalah lafaz rasa syukur, dilafazkan dengan lisan, tapi prakteknya mana? Itu adalah amal soleh. Kita bersedekah, kita melakukan sholat, kita melakukan apa? Puasa, kalau ada puasa sunnah, sedekah, kalau mungkin lebih lagi mungkin umroh, kalau lebih lagi mungkin bisa haji gitu ya. Itu menunjukkan rasa syukur. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya perlunya kita mengamalkan rasa syukur itu dalam bentuk amal soleh. Sebenarnya tujuannya itu. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita lanjutkan. Taujihul amri liman huwa muttasif bihi. Ya, ini arahannya, ya. Tujuan perintah itu kepada orang yang mengamalkan rasa syukur itu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah wa'man sholihan. Ya, dalam ayat di atas dalam surah Al-Mu'minun disebut Allah Subhanahu wa taala wa'man sholihan. Artinya beramallah amal soleh. Ya. Soleh ini standarnya apa? Ya. Baru dikatakan dia amal soleh. Amal soleh itu adalah standarnya sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan dan apa yang telah Rasul perintahkan. Itulah amal soleh. Kalau di luar itu bukan soleh. Walaupun mirip seperti amal soleh. Itu sebagaimana yang telah kita jelaskan tentang hadis yang berbunyi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd, gitu ya. Di dalam hadis lafaz pertama dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu disebutkan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Man ahdatsa. Kalimat man ahdatsa ini adalah kalimat yang ditujukan kepada orang yang membuat amal. Berarti membuat perkara baru. Muhdats itu namanya adalah perkara baru. Yang tidak ada sebelumnya itu muhdats. Ya. Oleh sebab itu ada dua versi hadisnya. Yang satu riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha sebutnya di situ man amila amalan. Berbeda, satu man ahdasa, satu man amila. Man ahdatsa ini tujuannya adalah ya kritikan kepada orang-orang yang melakukan amal atau membuat amal yang mirip seperti ibadah. Padahal bukan ibadah. Kalau yang kedua, man amila, ini ditujukan kepada orang yang memodifikasi ibadah. Ya, memodifikasi ibadah. Man amila amalan. Siapa yang beramal, kan begitu. Melakukan amal. Ya. Yang tidak ada perintah kami di dalamnya, kata Nabi Muhammad, maka dia tertolak. Berarti ada dua versi. Yang pertama adalah man ahdasa, itu ditujukan kepada orang yang membuat amal. Membuat jenis amaliyah yang mirip seperti ibadah. Makanya Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-I'tisamnya mengatakan, ya, apa sih yang disebut dengan bid'ah itu? Bid'ah itu kata beliau adalah ya, ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atin tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Disebut bid'ah itu adalah ya ungkapan tata cara beribadah. Ya, yang dibuat mirip seperti ibadah. Nah, yang dibuat mirip seperti ibadah. Dengan niat berlebihan di dalam menyembah Allah. Itu. Dengan niat berlebihan menyembah Allah. Ini yang dimaksud dengan perkara baru. Oleh sebab itu, ya, kalau dilihat standarisasi amal soleh itu, ya,
Bukan hanya sekedar, wah ini mirip seperti ibadah, kayaknya ibadah ini. Bukan. Tapi tidak ada dalilnya ini. Ada tidak dicontohkan Nabi. Oh nggak ada, udah tinggalkan. Itu lebih baik. Ada tidak direkomendasikan Nabi sebagai takrir dari Nabi. Oh nggak ada, tinggalkan. Ada tidak, ya, dicontohkan, diperintahkan, dicontohkan atau direkomendasikan. Nggak ada, tinggalkan. Walaupun mirip seperti ibadah. Kalau amila amalan tadi, dia modifikasi. Makanya yang sudah kita jelaskan di atas, ada 6 cara untuk melihat apakah amal kita bukan termasuk amal yang dibuat-buat atau amal yang kita modifikasi. Ada 6 cara. Yang pertama adalah sebabnya. Itu kita ulang kembali. Itu sudah kita jelaskan beberapa pertemuan yang lalu. Karena sebabnya. Sesuai tidak sebabnya? Oh enggak sesuai, itu bukan ibadah. Contohnya apa? Kalau masuk masjid, sholat di masjid. Itu yang diperintahkan. Ya. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang masuk masjid, jangan dia duduk sebelum sholat 2 rakaat, kata Nabi. Diperintahkan tuh. Tapi datang kita, setiap masuk rumah kita sholat 2 rakaat. Tahiyatul bait. Ya, ini tidak sesuai sebab, maka itu tertolak. Yang kedua adalah jenis, ya, jenis ibadah. Ya. Jenisnya, misalnya seperti yang kita contohkan kemarin itu adalah kurban. Hewan kurban itu diperbolehkan hanya 3 jenis saja. Unta, sapi, kambing atau domba. Tapi begitu datang Idul Adha, kita berkurban dengan unta misalnya. Atau dengan rusa. Hanya ada rusa, saya sudah lama saya pelihara dengan rusa. Maka tidak boleh, tidak sah dia. Itu bukan bagian dari ibadah. Karena yang diperintahkan itu hanya 3 jenis itu. Gitu. Maka jenisnya salah. Berarti salah tuh. Kan gitu. Kemudian kadarnya, ukuran ibadah. Diperintahkan kita berzikir 33 kali. Ya, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali masing-masing. Kita buat 50 masing-masingnya. Berarti jumlahnya sudah keliru. Berarti itu bukan ibadah. Walaupun niat kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu bukan ibadah. Karena sudah ada ketentuannya dalam syariat. Kemudian apalagi kaifiatnya, tata caranya. Ya. Bagaimana tata cara berzikir misalnya? Zikir dengan suara perlahan. Ya. Nah, zikir tidak perlu dengan suara keras. Karena bisa mengganggu orang-orang sholat. Apalagi habis sholat kita zikir rame-rame kita misalnya. Kuat-kuat suaranya. Ada orang masbuk, pasti terganggu dia. Ya terganggu. Ya. Sudah tidak khusyuk orang sholat. Jangankan zikir, membaca Al-Quran saja pun kita diperintahkan tidak boleh dengan suara tinggi ketika ada orang melakukan sholat di dekat kita. Tidak boleh. Ya, berarti kaifiatnya salah, itu bukan ibadah walaupun syariat yang kita jalankan. Kemudian apa lagi? Tempat. Ya, tawaf itu tempatnya di Ka'bah. Datang kita tawafnya di mana? Di kuburan misalnya. Maka ibadah tawaf itu tertolak karena tidak sesuai tempat. Kemudian waktu. Ya. Wah, saya mau buru-buru berangkat kerja nih, belum masuk subuh pun enggak apa-apa lah, sholat subuh aja duluan. Ya, takut telat nih. Ya. Belum masuk waktu, tidak akan diterima. Walaupun kita sholat juga namanya. Walaupun niatnya adalah sholat subuh. Niatnya untuk Allah. Itulah standarisasi amal soleh. Ya. Makanya amal soleh itu sederhananya adalah kita sesuaikan dengan apa yang diajarkan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pula kita katakan, kamu mudah kali menyebut bid'ah. Kita tidak sebutkan individu dalam tanda kutip. Kalau individu berarti menggibah, memfitnah. Ini bukan. Kita sebutkan bentuk ibadah. Kalau ada di antara kita yang mengamalkan ibadah itu, ya gantilah ibadah dengan yang lebih sahih. Kan cukup seperti itu. Tidak perlu kita tuding, wah kamu sudah memfitnah saya. Loh, saya tidak sebutkan nama. Nah, banyak orang kan merasa tuh, ini kok saya pula diceritakannya gitu. Kita bukan menceritakan individu, tapi menceritakan keterkaitan dengan amal ibadah. Karena
kita hidup ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Makanya ibadah itu perlu kita murnikan, perlu kita luruskan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. فالرسول عليه الصلاة والسلام مأمورون بالعمل الصالح وإن كانوا يعملونه تثبيتا لهم على ما هم عليه وليستمروا عليه. Para rasul diperintahkan ya agar mereka melakukan amal soleh sementara mereka itu senantiasa beramal soleh. Tujuannya apa? Liyastamirru alaihi, agar mereka terus melakukan. Bukan berarti kalau perintah itu sebelumnya mereka tidak lakukan gitu. Ya. Tujuannya adalah agar mereka terus melakukan berkesinambungan. Itu tujuannya. Ya. Karena dengan amal soleh itulah kita bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih dari itu. Ya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'mal sholihan. Baik para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal soleh. Maksudnya teruslah beramal soleh. Ya, itu tujuannya. Bukan berarti memerintahkan para rasul itu beramal soleh sebelumnya mereka tidak beramal soleh gitu. Mereka senantiasa beramal soleh. Tapi agar terus mereka lakukan. Kemudian di dalam teks hadis itu, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima sesuatu kalau bukan yang baik-baik. Ini menunjukkan bahwasanya ada indikasi pengharaman segala al-khaba'ith. Segala yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, ya. Kemudian yang yang berbahaya, ya, itu semuanya diharamkan. Ya. Makanya disebutkan kulu minat thayyibat. Makanlah segala yang baik, berarti yang tidak baik jangan dimakan. Ya. Di sini dikatakan, apakah yang tidak baik itu, ya, sesuai dengan anggapan manusia, dengan kebiasaannya, atau apa yang dianggap buruk oleh syariat, baru kita anggap buruk. Kan ada sebagian orang, ya, dia nggak suka dengan itu, terus dia anggap tidak baik. Belum tentu yang dia tidak suka belum tentu tidak baik. Contohnya belalang misalnya. Belalang itu kan halal. Dob itu sejenis biawak, tapi bukan biawak sini. Dob itu biawak padang pasir, ya. Yang buntutnya pun berbeda dengan buntut biawak kita. Ya. Tapi badannya hampir mirip dan warnanya putih. Gitu ya. Itu halal. Orang-orang Arab itu memakan. Tapi sebagian orang tidak menyukainya. Jangan lantas kita katakan, oh ini buruk dimakan ini. Jangan. Ya. Jangan kita katakan haram sesuatu yang tidak diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan standarnya baru dikatakan jelek, baru dikatakan buruk, bukanlah dugaan manusia, tapi sesuai dengan apa yang dianggap buruk oleh syariat. Kalau syariat tidak mengatakan buruk, ya silakan. Ya. Makanya kalau masalah duniawi, apalagi masalah makanan, yang dicari itu adalah ya halal, haram, larangan. Tapi kalau masalah ibadah, jangan cari larangan. Yang dicari itu adalah contoh, perintah, atau rekomendasi, itu dicari. Makanya kalau orang bilang, kalian tuduh amalan kami adalah amalan bid'ah. Misalnya, ini permisalan saja. Mana larangannya? Coba cari. Ya ke langit yang ketujuh pun kita pikir kalau larangan ibadah nggak akan ada. Itu tidak akan pernah ketemu. Kalau ibadah jangan cari larangan, nggak akan pernah ketemu kemanapun kita. Mau bolak-balik kita buka Al-Quran tuh, sampai berapa kali itu, tidak akan ketemu larangannya. Tapi kalau masalah ibadah, yang dicari itu adalah perintah, ya, atau contoh. Ada tidak dicontohkan Nabi, ada tidak diperintahkan Nabi. Ya, datang pula sebagian orang mengatakan, kamu bisa-bisa aja. Para sahabat tuh banyak melakukan bid'ah. Apa itu? Yang mana dilakukannya? Oh, ada tuh. Habis wudhu, sholat 2 rakaat.
Seperti yang lakukan Bilal bin Rabah katanya. Nabi aja nggak lakukan itu. Ya. Tahiyatul masjid Nabi juga tidak lakukan. Kenapa kok bisa diamalkan? Kan itu bid'ah tuh. Nah, bedanya dia atau para sahabat itu melakukan itu waktu wahyu masih turun. Nabi pun masih ada. Andai kata salah pasti dilarang oleh Nabi. Nabi bisa ada. Kalau sekarang kita lakukan sesuatu yang tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya. Lantas kita katakan ini adalah benar. Ini berarti kita mencoba membuat syariat baru. Ya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bi'illah. Ya. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu yang bisa membuat syariat untuk mereka? Tandingan sebagai syariat Allah yang Allah tidak pernah izinkan itu. Nah, ini. Oleh sebab itu, ya, standarisasi ini buruk. Ini tidak baik makanan ini. Minuman ini tidak baik. Itu standarnya adalah tidak buruk menurut syariat, bukan menurut individu manusia. Ya, oleh sebab itu kalau masalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, masalah dunia ini lah, itu dicari adalah larangan. Makanan ini ada tidak larangannya? Wah, nggak ada larangan di buka Quran, nggak ada larangannya, sudah halal berarti. Walaupun kita nggak suka. Kalau kita ke Afrika, itu ulama-ulama Afrika bermazhab Maliki, mereka banyak menghalalkan buaya. Wah, kalau kita mungkin kaget, wah buaya dihalalkan, padahal dia buas. Jangankan buaya, ya, ikan hiu itu adalah ikan yang buas, ikan piranha, kurang buas apa itu? Jangankan itu ikan gabus, kurang buas apa? Anaknya dimakannya, ya kan? Kalau masalah buas gitu, tapi bukan itu sebenarnya gitu. Kalau masalah itu, ya bagi orang yang suka memakannya silakan. Karena apa? Tidak ada dapat ciri-ciri pengharaman di situ. Ada beberapa hadis yang menjelaskan ciri-ciri pengharaman. Contohnya bertarik, menerkam, gitu ya. Kemudian menyambar, ya. Itu ada memang. Kemudian masalah menjijikkan. Ya, kalau menjijikkan relatif. Orang yang makan biawak, dia tidak jijik. Ya bagi yang jijik nggak usah dimakan gitu. Nabi SAW pernah berkunjung ke rumah seorang sahabat. Kebetulan sahabat itu sedang memasak daging dog itu. Kemudian Nabi bertanya, ini apa? Itu daging dog ya Rasulullah. Oh ya maaf, saya tidak mengkonsumsinya. Ya. Hanya Nabi tidak mengkonsumsinya, tapi dia tidak melarangnya. Kalau masalah makanan, apa yang tidak diharamkan Allah dan Rasul, maka tidak boleh kita mengharamkannya. Ya. Makanya ketika ada sesuatu, misalnya saya ini alergi siput misalnya, alergi udang, alergi kerang misalnya, kan ada orang tuh. Wah, saya haram bagi saya tidak boleh. Ya, nggak boleh kita haramkan sesuatu yang halal, walaupun kita tidak bisa mengkonsumsinya. Nah, makanya standar buruk atau baiknya makanan itu adalah standarnya syariat, bukan manusia. Kalau manusia ya beragam nanti. Bagi yang satu haram, yang satu halal, ya, yang satu remang-remang, ya. Ini yang tidak dibenarkan, ya. Nah, cuma ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di dalam hadis itu ada dijelaskan bahwasanya berkaitan dengan istib'adu ijabati aklil haram, lau amila min asbabil ijabah ma'amila. Ya. Doa tidak dikabulkan karena mengkonsumsi sesuatu yang haram, walaupun dia melakukan sebab-sebab terijabahnya doa. Dia sudah lakukan, seperti dalam hadis itu, ya. Wadakar rajul yutinus safar, kan begitu ya. Nah, Nabi menyebutkan ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Ash'atha aghbara, bahkan dia rambutnya khusus masai, kemudian badannya berdebu. Ya, yamuddu yadayhi ya Rab gitu. Dia mengandahkan tangannya ke langit ila sama, ya Rab. Ya, mat'amu haramun, mashrabu haramun, malbasu haramun, wal ghudhi bil haram fa an yustajabu lah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaian haram, bergelimang dengan haram kata Nabi. Ya. Makanya doa tidak terkabulkan karena apa? Makanan yang dikonsumsi
Yaitu sesuatu yang diharamkan walaupun kita sudah melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Karena di dalam banyak hadis dijelaskan, ya, orang yang sedang safar itu adalah saat mudah dikabul atau diijabahnya doa. Kan banyak itu dalam hadis. Waktu turun hujan misalnya, gitu ya. Nah, kemudian waktu apa lagi? Waktu antara ya asar dan maghrib, ya. Kemudian di antara dua azan itu, ya, itu adalah waktu-waktu mudah diijabahnya doa. Walaupun kita sudah melakukan sebab-sebab diijabahnya doa tadi, tapi kalau konsumsinya setiap hari itu adalah makanan yang haram, baik zat ataupun sifatnya begitu, ya. Nah, ini yang disebutkan Nabi wa anjustajabulah. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Gitu. Kalau diamati sudah dilakukan semuanya, ya, sebab-sebab diijabahnya doa itu. Tapi nyatanya ada bermasalah dari sisi makanan. Ada bermasalah dari sisi minuman. Dari sisi pakaian. Ya. Atau dari bergelimang dengan sesuatu yang haram setiap harinya. Walaupun dia menengadahkan tangannya ke langit. Ya. Biasanya kalau sudah ya Rob, ini berarti kepasrahannya luar biasa. Ya. Karena seseorang kalau sudah ya Rob, ini berarti kan sudah berserah diri betul begitu. Ya. Bukan ya Allah gitu, bukan. Tapi ya Rob gitu. Ini menunjukkan kepasrahan. Tapi karena makannya, minumnya, pakaiannya, bahkan hidup kesehariannya bergelimang dengan yang diharamkan, maka disitulah letaknya susah dikabulkan permohonannya. Ya. Itu malah kelemahan kita bersama sebenarnya itu. Karena kita tidak tahu kehidupan kita apakah ini betul-betul sudah benar atau belum gitu ya. Hanya saja berupaya untuk jadi yang benar. Ya, berupaya menjadi lebih baik. Makanya kalau kita amati, ya, banyak orang yang susah betul hidupnya. Saya dalam tanda kutip ini hanya cerita untuk memotivasi kita. Ada seorang ibu-ibu di telepon saya. Saya pun tidak kenal. Nah, Ustaz katanya, ya, nama saya ini kenalan lagi. Ibu dari mana? Saya dari daerah apa namanya itu? Pujut masuk dalam sana di bagian batu sana. Ya. Oh ya, ada perlu apa gitu? Saya mau bertanya katanya. Ya, saya usaha ada, maju usaha kami jalan. Ya, oh iya. Kemudian kami tuh terlilit utang kok nggak bisa selesai. Itu dia bilang, nggak bisa selesai. Apa solusinya? Mohon maaf sebelumnya, ibu dapat nomor saya dari siapa? Dari ini katanya. Oh ya, saya kenal dengan orang itu. Ya. Jadi begini ibu, saya mau nanya dulu, usaha ibu apa sih sebenarnya? Usaha saya itu, suami saya punya aram. Aram itu yang beli-beli sawit itu. Ya, ya aram. Ya, bukan Rambo ya. Ya, ya, punya aram. Kemudian saya cukup singkat menjawabnya. Mohon maaf ibu, dengan berat hati saya akan menjawab ini dengan tulus. Apa itu Pak Ustaz katanya? Berhenti usaha haram itu. Wah, katanya. Padahal sumber kehidupan kami dari situ. Benar. Makan ibu dari situ, makan ibu dari situ, biaya anak-anak ibu dari situ. Saya terus memohon tapi nggak selesai-selesai. Gimana ceritanya ini? Gitu. Ya itu, kuncinya tinggalkan yang haram itu. Loh, kok bisa haram? Ya, nggak pernah selesai timbangan yang punya haram itu tadi. Kalau nggak makan tuan, makan konsumen itulah kerjanya. Zolim menzolimi. Ya mungkin cukup dulu sampai sini. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan. Tapi bihada. Subhanallah. Jika syukur la ilaha illa astagfirullah.
Alhamdulillahirabbil alamin.
Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah kita sebutkan beberapa di antara asbab dijabahnya doa, termasuk di antaranya adalah safar. Semakin jauh kita safar, semakin jauh kita meninggalkan negeri kita, maka di saat itulah hati kita semakin mencair dan semakin dekat kepada Allah. Semakin memohon, butuh perlindungan. Ya. Orang itu kalau sudah dalam kesendirian dan tidak ada yang menemani, ini biasanya dia butuh dekat dengan Allah, sama dengan kondisi orang safar. Tidak ada yang dia kenal, ya. Tidak ada teman karibnya. Maka di saat itu adalah hati lebih mencair dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya lagi asbab doa diijabah itu adalah ya rambut sudah tidak sempat lagi menyisirnya, gitu ya. Ya, karena memikirkan perjalanan yang panjang itu. Kemudian ya badan pun rasa kumal, susah untuk mandi begitu. Ini termasuk di antara asbab diijabahnya doa. Kemudian termasuk di antaranya adalah mengangkat kedua tangan, walaupun dikhilaf di kalangan para ulama. Hanya saja Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan masalah faktor mengangkat tangan ini memang salah satu asbab, salah satu sebab terkabulnya doa dengan mengangkat tangan. Bagaimana cara mengangkat tangan itu? Ya, yang lebih sahih ya adalah dengan merapatkan kedua telapak tangan kita setinggi dada. Ya. Nabi pernah juga mengangkat tangan setinggi-tingginya, ya, sampai merenggangkan seperti sampai nampak putih ketiaknya karena lebar lengan bajunya. Terangkat dia turun ke bawah, gitu ya. Nabi pernah lakukan juga ketika sholat istisqa. Ya. Makanya kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, berkaitan dengan mengangkat tangan ini hakikatnya memang masyru', disyariatkan. Hanya saja dalam 3 kondisi, ada 3 macam. Ada kalanya memang ya berdoa itu harus mengangkat tangan. Ya. Kemudian ada kalanya juga berdoa tidak harus mengangkat tangan. Jangan nanti setiap doa harus mengangkat tangan, repot. Ya, kita diperintahkan memperbanyak doa waktu sujud mengangkat tangan pula. Ya, apa nggak nyungsep itu? Ya kan? Nggak bisa ngangkat tangan di situ, itu nggak perlu lagi ngangkat tangan. Sehebat apapun doa kita, nggak perlu lagi angkat tangan di situ. Kemudian perbanyaklah doa sebelum salam. Habis baca tahiyat, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Nggak perlu angkat tangan di situ. Jangan begini pula kita sambil duduk. Nah, cukup tangan di atas paha kita atau di atas lutut. Ya. Kemudian ada kalanya, ya, boleh mengangkat tangan dan boleh tidak mengangkat tangan. Misalnya ketika khutbah di hari Jumat misalnya. Ya, ada sebahagian khatib itu mengangkat tangan. La ba'sa bihi, kata Syekh. Itu tidaklah mengapa. Ya, walaupun khilaf. Hanya saja Nabi SAW ketika berkhutbah di hari Jumat, dia tidak pernah mengangkat tangan seperti ini atau seperti ini, tapi dia memberikan isyarat gitu. Ya. Memberikan isyarat ketika membaca doa di dalam khutbah tersebut. Oleh sebab itu, ya, mengangkat tangan ketika hajat yang sangat kita butuhkan di luar ketentuan tidak harus mengangkat tangan tadi, maka disunnahkan untuk mengangkat tangan ketika kita berdoa. Ya, ya, mengangkat tangan, tapi tidak dengan mengusapkan wajah, mengusapkan kedua tangan ke wajah. Ya, kan ada orang habis doa itu sap wajah gitu ya. Nah, ini tidak ada contohnya. Mengangkat tangan dengan mengusapkan kedua tangan ke wajah ini tidak ada hubungannya. Ya, hanya saja barangkali sebagian orang merasa tidak afdol aja begitu ya. Nah, ini perasaan-perasaan seperti ini harus kita hilangkan. Kenapa? Karena ini ibadah. Ya. Sama dengan berjabat tangan.
kalau nggak naruh ke dada kok kayaknya nggak afdol gitu. Ya. Nah, ini tidak ada contohnya begitu. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika kita sudah lakukan asbab atau sebab-sebab terijabahnya doa, tapi yang perlu kita perhatikan adalah bukan hanya sebabnya, ya, tapi perlu kita perhatikan di dalam kehidupan nyata kita. Makanan yang kita konsumsi apakah zat atau sifatnya halal? Kalau tidak, maka perbaiki. Kemudian minuman kita, apakah ini adalah zat dan sifatnya halal? Kalau tidak, maka perbaiki. Yang tahu itu kan kita, bukan orang lain. Pakaian kita, ya. Terlebih lagi wanita misalnya, gitu ya. Wanita ini banyak yang terkadang dia keluar rumah atau kemana gitu, ya, tak pakai kerudung, ya, pakaian juga minimalis. Kemudian waktu sholat dia pergi juga ke masjid karena kebetulan di masjid itu ada telekung, ada rukuh, ya, ada mukena gitu. Mudah dia berwudu, dia sementara dia dalam kehidupan kesehariannya tidak menutup auratnya gitu. Maka pernah bisa doanya dikabulkan gitu. Ini perlu diperhatikan. Oleh karenanya, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang singkat ini sebenarnya panjang penjelasannya, tapi kita ringkas saja, ya, karena tidak mencukupi waktunya. Ya, karena waktu 45 menit itu cukup puas sebenarnya, ya. Maksudnya cukup puas duduknya. Ya. Karena untuk tingkat tingkat sadarnya kita menerima sesuatu yang diberikan itu setengah jam jadi. Lebih dari itu udah buyar. Apalagi usia-usia kita yang sudah di atas 40 ke atas. Nah, itu biasanya nggak nyaman. Ya, yang terasa capek lah. Kecuali kalau sifatnya daurah ilmiah. Baru udah siap kita datang. Mulai jam sekian sampai jam sekian baru coffee break. Nah, nanti masuk lagi sampai jam sekian baru makan siang istirahat. Jam 2 masuk lagi sampai asar begitu. Itu lain karena sudah mempersiapkan diri. Tapi kalau kajian umum seperti ini setengah jam itu sudah luar biasa. Ya mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa memperbaiki semua bentuk rasa syukur kita dengan mewujudkan amal saleh tadi. Kemudian memperbaiki kualitas makanan kita, ya, zat dan sifatnya, minuman, kemudian berpakaian kita dan kehidupan keseharian kita agar mudah doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini saja naktafi bihadzal qadar, naktafi bihamdillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.